Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudah ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Pertama-tama kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang tidak henti-hentinya melimpahkan kepada kita semua nikmat-nikmatnya, terutama adalah nikmat Islam. Demikian pula nikmat taufik dimudahkan kita oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melangkahkan kaki kita menuju rumahnya, melaksanakan salah satu perintahnya, yaitu salat subuh berjamaah. Salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang mengikutinya hingga hari kiamat. Seperti biasa pada Ahad pada subuh pekan keempat kita pelajari tafsir juz amma, dan sebelum kita masuk ke surah-surah yang ada di juz amma, terlebih dahulu kita tuntaskan mempelajari tafsir surah Al-Fatihah yang merupakan surah yang paling sering kita baca di dalam sholat kita, ya. Oleh karena itu sudah sepatutnya kita betul-betul memahami isi dan kandungannya, ya. Ada yang ingat mungkin terakhir kita sampai pada ayat beberapa dari surah Al-Fatihah? Baru alhamdulillah bil alamin berarti ya. Berarti sekarang ayat Ar-Rahmanir Rahim. Itu apa? Sudah belum Ar-Rahmanir Rahim? Cuma pasang basmalah aja ya, sudah ya. Cuma yang ini belum ya. Nanti sekarang kita ayat Ar-Rahmanir Rahim ya. Baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Ya. Ar-Rahmanir Rahim, kalau kita lihat harakat akhirnya dengan kasrah, ya. Ar-Rahmani dan Ar-Rahimi dengan kasrah, menunjukkan ini kembali kepada Allah Rabbul Alamin, menerangkan tentang Allah Subhanahu wa taala, ya, tentang keadaan atau siapa Dia, ya. Karena seperti yang pernah saya sampaikan di awal, bahwa surah Al-Fatihah ini memperkenalkan seorang hamba dengan Tuhannya. Demikian pula memberitahukan kepada seorang hamba untuk apa dia diciptakan di dunia ini. Juga menerangkan kepada seorang hamba jalan yang harus dia tempuh dalam kehidupan di dunia ini, sehingga seorang semakin jelas sikap jalan, ya, tidak hanya sekedar menjalani hidup nggak jelas arah, nggak jelas tujuan. Kita tidak seperti itu. Alhamdulillah Allah turunkan kepada kita kitabnya. Allah Azza wa Jalla utus kepada kita Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga kita jadi paham maksud kita hidup di dunia, sehingga kita jadi kenal Tuhan kita, sehingga kita tahu jalan mana yang harus kita tempuh dalam kehidupan di dunia ini. Di antara yang Allah terangkan, ya, di surah Al-Fatihah ini adalah Dia terangkan tentang Dia, agar kita kenal sama Tuhan kita, ya, agar kita kemudian mencintainya, agar kita tahu siapa Rabb kita. Alhamdulillahirabbil alamin, Dia menerangkan
bahwa segala puji secara mutlak, secara keseluruhan ditujukan kepada Allah, karena keadaannya Rabbul Alamin, yang mencipta, dan setelah mencipta dia tidak biarkan makhluknya begitu saja, bahkan dia siapkan kebutuhan makhluknya dengan menyiapkan rezeki mereka. Dia ciptakan hewan-hewan, dia tumbuhkan tumbuh-tumbuhan, dia turunkan hujan dari langit agar manusia dapat melangsungkan kehidupan di dunia ini, di mana kalau itu semua tidak disiapkan, maka manusia hanya hidup sesaat, setelah itu mati. Dan ternyata kita merasakan kita masih bisa hidup dari kemarin-kemarin sampai sekarang, dan seterusnya sampai waktu yang ditentukan, yang menunjukkan perhatian Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita dan makhluk-makhluk yang lain, ya, terkait dengan urusan jasmani. Kalau jasmani diperhatikan, apalagi rohani, tentu Allah Subhanahu wa Ta'ala perhatikan lagi dan menunjukkan rahmat dan kasih sayang Allah kepada makhluknya, terutama kepada manusia. Ya, maka agar manusia dapat bimbingan, dapat petunjuk, dapat kebahagiaan, tidak salah jalan, Allah mengutus Rasul, Allah turunkan kitab, ya, yang menghendaki manusia beriman kepada Rasul tersebut, beriman kepada kitab tersebut, dan menjadikannya sebagai pedoman dalam hidup di dunia ini agar tidak tersesat. Allah berfirman, "Faman ittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa." Barang siapa yang hidup di dunia ini mengikuti petunjukku, maka dia tidak akan tersesat dan tidak akan celaka dan sengsara nantinya. Ya. Dan ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam mengurus alam semesta ini, dia di atas Rahman dan Rahim, di atas rahmatnya. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala lanjutkan dengan firman-Nya Ar-Rahman Ar-Rahim, bahwa dia Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Apa bukti Allah Maha Pengasih dalam mengurus alam semesta ini? Tuh lihat, makhluk semuanya nggak ada yang kelaparan, ya, makhluk semuanya disiapkan rezekinya dan masih bisa hidup dari kemarin-kemarin sampai sekarang dan seterusnya. Apa bukti Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memperhatikan manusia dari sisi rohani? Tuh lihat, Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan kitab, Allah Subhanahu wa Ta'ala utus Rasul. Ini bukti bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat memperhatikan sekali makhluk-makhluknya, apalagi manusia yang Allah Subhanahu wa Ta'ala lebihkan di antara sekian makhluknya. Sebagaimana firman Allah, "Wa laqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahri wa razaqnahum minat thayyibat wa faddalnahum 'ala katsirin mimman khalaqna tafdila." Sungguh kami telah memuliakan anak cucu Adam. Ya. Apa bukti Allah Subhanahu wa Ta'ala memuliakan di atas makhluk-makhluk yang lain dari sejak pertama kali diciptakan? Ya, Allah lebihkan manusia dengan ilmu. Bahkan sampai Allah perintahkan para malaikat sujud kepada Adam, ya, karena kelebihan Adam di atas malaikat dengan ilmu. Apa bukti bahwa manusia diberikan kelebihan ilmu dan lebih layak mengelola bumi ini? Lihat, ya, ketika sebelumnya para malaikat, mereka berkata kepada Allah, "Ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima." Apakah engkau akan ciptakan, adakan di muka bumi ini orang yang mengadakan kerusakan nantinya dan menumpahkan darah? Ya. Allah hanya mengatakan, "Qala inni a'lamu ma la ta'lamun." Aku tahu yang kamu tidak mengetahui. Ya, karena Allah tahu menciptakan mereka lebih bermaslahat dan menetapkan mereka sebagai pengelola bumi lebih layak, ya, daripada yang lain.
Meskipun ada memang di antara manusia yang mengadakan kerusakan, seperti manusia-manusia yang jahat, yang kejam, yang zalim, tapi tidak semuanya. Bahkan banyak di antara mereka yang soleh, bahkan banyak di antara mereka yang memperbaiki bumi. Ya, banyak di antara mereka yang menjadi orang-orang soleh. Bahkan ada para nabi, ya, bahkan juga ada para ulama, para syuhada, ya, para siddiqin, ya, yang menunjukkan tidak semua manusia seperti itu. Dan mereka juga yang lebih layak mengelola bumi ini karena keilmuan yang Allah berikan kepada mereka. Meskipun fisik mereka lemah daripada makhluk-makhluk yang lain, ya, daripada jin, daripada malaikat, tapi lihat, ya, keadaan mereka yang fisiknya lemah kok bisa membangun bangunan yang tinggi, membuat jalan layang, ya, kemudian menghias bumi ini jadi indah. Itu karena apa? Ilmu yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada mereka. Ya, mereka, ya, lebih layak untuk mengelola bumi ini. Ya. Nah, ini apa namanya? Bukti Allah Subhanahu wa Ta'ala melebihkan, memuliakan anak cucu Adam, manusia. Ya. Bahkan sampai meninggalnya pun dimuliakan kata Allah. Tsumma amatahu fa'akbar. Kemudian Allah mewafatkannya dan menguburkannya. Maksudnya apa? Mengilhami manusia yang lain agar jangan membiarkan jasadnya tergeletak. Bahkan fardu kifayah, wajib mereka menguburkannya, jangan sampai dibiarkan seperti halnya kita lihat makhluk yang lain. Ada tikus, setelah mati, ya, orang malas ngurusin, bahkan ditaruh di tengah jalan terlindes, ya, sampai gepeng. Itu karena nggak dimuliakan. Maksudnya bukti bagaimana perbedaan manusia dengan hewan. Ya, manusia sampai nggak ada yang setelah meninggal ditaruh di jalan, malas kita ngurusin jasadnya, udah kita taruh aja di tengah jalan supaya nggak ada yang seperti itu, ya. Ya, coba lihat tikus, ya, saking malasnya ngurusin, ditaruh di tengah jalan sampai tindes, orang lewat biasanya, ya. Gitu. Meskipun nggak benar cara seperti itu, harusnya disingkirkan karena mengganggu orang lain dengan baunya, dengan keadaan yang menjijikan. Jangan malah, ya, dibiarin taruh tengah jalan, ya. Cuma ini bukti dimuliakannya manusia daripada makhluk-makhluk yang lain, ya. Ar-Rahmanir Rahim, yang mana ini menghendaki, ya, agar kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disebutkannya lafaz Ar-Rahmanir Rahim setelah Rabbul Alamin, di dalamnya kata sebagian ulama terdapat tarhib dan targhib. Tarhib itu maksudnya adalah kalau kalimat Alhamdulillahirabbil alamin seakan-akan peringatan dan ancaman. Kalau kalian berani menentang Allah, mengerjakan larangannya, meninggalkan perintahnya, ya, berbuat zalim, ketahuilah Allah berkuasa terhadap kalian, ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa menimpakan hukuman kepada kalian. Kemudian ketika digandengkan dengan Ar-Rahmanir Rahim terdapat targhib, bahwa meskipun begitu dia, yakni, membukakan kesempatan kepada kalian untuk bertobat dan tidak langsung begitu saja menghukum kalian, bahkan mengajak kalian bertobat. Yang kalau kalian kembali bertobat kepadanya, maka Allah akan berikan rahmatnya kepada kalian. Ini sama seperti firman Allah, Nabbi ibadi anni anal ghafurur rahim wa anna azabi huwal adzabul alim.
sampaikanlah kepada hamba-hambaku, oh sesungguhnya aku maha pengampun lagi maha penyayang. Jadi agar manusia tidak putus asa. Wah, dosa saya sudah terlalu banyak, dosa saya sudah terlalu besar, akankah Allah ampuni dosa saya? Kita katakan ampunan Allah jauh lebih banyak lagi, ampunan Allah jauh lebih besar lagi. Tapi jangan juga karena kan Allah maha pengampun, Allah maha penyayang, maka nggak jadi masalah Pak kalau kita berbuat maksiat, gitu ya. Kenapa? Karena azab Allah sangatlah pedih. Wa anna adabi wal adabul alim. Nah ini kalimat Ar-Rahman Ar-Rahim ketika disebutkan setelah Alhamdulillahirabbil alamin terdapat tarhib dan tarhib, peringatan dan dorongan. Baik, selanjutnya firman Allah Subhanahu wa taala, dan ini sudah diterangkan di lafaz Bismillahirrahmanirrahim tentang maknanya. Ar-Rahman mengena kepada seluruh makhluknya, sampai orang-orang kafir sekalipun yang menentangnya, yang durhaka kepadanya, itu pun tetap mendapatkan karunia rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, sedangkan Ar-Rahim khusus kepada orang-orang beriman. Ya, khusus kepada orang-orang yang beriman. Kemudian Maliki Yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan. Ya. Kenapa Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa Dia yang menguasai hari pembalasan? Bukankah ya Allah Subhanahu wa taala juga menguasai kehidupan di dunia ini? Ya. Jawabnya itu sudah dicukupkan dengan kalimat Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Rabb, pencipta, penguasa alam semesta. Ya, ketika sekarang disebutkan yang menguasai hari pembalasan, itu terdapat isyarat bahwa pada hari pembalasan, ya, kekuasaan Allah Subhanahu wa taala dan kerajaannya kelihatan sekali, sehingga tidak ada yang berani berbicara ketika itu. Sehingga raja-raja yang dulu pernah berkuasa di dunia, ya, sudah tidak ada lagi. Ya, ada mereka sama dengan rakyatnya. Ya. Ketika itu tampak sekali kerajaan dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Maka digandengkanlah dengan Yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan. Lafaz Maliki Yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan. Ya, ini Malik di sini boleh dibaca pendek, Maliki Yaumiddin, karena Rasulullah SAW pernah juga ketika sholat memendekkan mimnya, Maliki Yaumiddin. Boleh juga memanjangkan Maliki Yaumiddin. Memanjangkan ini qiraat Asim, Kisai dan Yaqub, dan qiraat kita pada umumnya. Ya. Boleh Maliki Yaumiddin. Kalau Malik pendek, Maliki Yaumiddin artinya raja. Ya. Dan dihubungkan kepemilikan dan kerajaan serta kekuasaan Allah pada hari pembalasan tadi. Ya, karena pada hari itu tampak jelas kekuasaan Allah, tampak jelas kerajaan Allah, tampak jelas kepemilikan Allah. Ya, dan seorang ketika itu tidak ada yang berani mengaku miliknya, ya, dan tidak ada yang berani bicara kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Semua terdiam menunggu keputusan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan kerajaan-kerajaan raja-raja, ya, itu sudah sama dengan rakyatnya. Bahkan dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, "Yaqbidullahu al-ardha wa yaqbis samawati bi yaminihi, thumma yaqul ana al-malik, aina mulukul ardh." Pada hari kiamat Allah akan menggenggam bumi. Kecil bagi Allah bumi yang luas, bumi yang besar Allah genggam. Dan Allah lipat langit yang luas di atas kita, Allah lipat dengan tangan kanannya. Ya, kemudian Allah berfirman, "Akulah raja." Di mana raja-raja yang dulu berkuasa di bumi? Itu udah gak ada lagi. Ya.
Ketika itu semua makhluk, ya, raja sama dengan rakyatnya, nggak ada perbedaan. Mereka tunduk kepada keagungan Allah, nunggu apa balasannya akan mereka peroleh, sambil berharap semoga mereka mendapatkan balasan yang baik, takut kalau mereka mendapatkan siksanya. Ya. Ini kenapa dihubungkan dengan Maliki Yaumiddin. Meskipun Allah juga Malik dunia dan akhirat, itu cuma sudah dicukupi dengan kalimat Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kemudian Yaumiddin, hari pembalasan. Ini ad-din di sini adalah al-jaza, hari atau al-hisab, hari manusia dihisab. Dihisab yakni diperiksa amal yang kita kerjakan selama di dunia. Ya. Kapan itu terjadi? Pada hari kiamat. Setelah manusia selesai ya menjalani kehidupan di dunia, masuk ke alam kubur, dan kemudian mereka dibangkitkan. Disitulah mereka akan menjalani hisab. Dan sebelum dihisab, seperti yang pernah saya sampaikan, mereka dikumpulkan dulu di padang yang namanya padang mahsyar, tempat yang datar, tempat yang rata, nggak ada tempat tinggi, nggak ada tempat rendah, nggak ada gunung, nggak ada bukit, nggak ada lembah, rata datar. Karena kata Allah, yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawat. Pada hari ketika bumi ini Allah rubah bentuknya. Wa idzal ardu muddat, dan apabila bumi didatarkan. Sebagian ulama mengatakan ini menunjukkan bahwa bumi ini bulat. Cuma nanti pada hari kiamat akan Allah datarkan, akan Allah Subhanahu wa taala ratakan, sehingga nggak ada gunung, nggak ada bukit, dan nggak ada lembah atau tempat rendah, nggak ada, semuanya datar. Sehingga karena datar rata, nggak ada seorang pun yang bisa ngumpet ya di balik sesuatu, semuanya kelihatan jelas tampak. Ya, dan ketika itulah matahari didekatkan kepada manusia, jaraknya 1 mil, 1,5 kilometer, kira-kira seperti itu kalau ukuran jaraknya. Jaraknya sangat dekat sekali. Jadi ya mungkin matahari di Pasar Tambun atau sanaan lagi, ya kitanya di sini. Yang sekarang ini bermil-mil, berkilo-kilometer, tapi jaraknya cuma 1,5 kilometer lebih sedikit. Maka karena dekatnya, manusia pun kepanasan sampai mengucurkan keringat. Dan yang melindungi mereka dari panas terik matahari adalah amalnya. Amalnya kurang ya semakin kepanasan, amalnya banyak semakin terlindungi oleh amalnya, sehingga keringatnya tidak sebanyak mereka yang sedikit amalnya. Di antara mereka yang keringatnya sampai semata kaki, di antara mereka ada yang keringatnya sampai selutut, di antara mereka ada yang keringatnya sampai sepinggang, bahkan ada yang dibanjiri oleh keringatnya. Ya, dan ketika manusia merasakan penderitaan seperti ini, kepanasan, banjir keringat, maka mereka pun datangi para nabi, datangi Nabi Adam. Wahai Adam, engkau adalah manusia pertama yang Allah ciptakan dengan tangannya. Ya, Allah perintahkan para malaikat untuk sujud kepadamu. Tidakkah engkau melihat keadaan kami seperti ini? Ya, berikanlah syafaat kepada kami. Ya, minta kepada Allah agar Dia segera menyelesaikan penderitaan kami ini. Kata Adam, nafsi saya nggak berani untuk bicara kepada Allah, menghadap Allah. Pada hari ini Allah sedang murka, sedang marah, yang belum pernah marah seperti ini sebelumnya dan setelahnya. Saya nggak berani, gitu ya, kata Adam alaihissalam. Saya pernah dulu dilarang memakan sebuah sebuah buah. Maksudnya dilarang memakan buah sebuah pohon, ya. Tapi saya malah memakannya. Saya malu, ya, saya takut. Cobalah datangi Nuh alaihissalam. Maka orang-orang ramai-ramai datangi Nabi Nuh. Wahai Nuh, kau adalah Rasul yang pertama kali Allah utus. Jadi ketika keadaan manusia rusak,
Ya, ketika manusia menyimpang menyembah selain Allah, ya, engkau Allah sebut sebagai abdan syakur, hamba yang banyak bersyukur. Tidakkah engkau melihat keadaan kami seperti ini dalam keadaan menderita? Kata Nabi Muhammad SAW, nafsi saya tidak berani menghadap Allah Subhanahu Wa Taala meminta syafaat untuk kalian. Ya, padahal ini Allah sedang marah dengan marah yang tidak pernah marah seperti itu sebelumnya dan setelahnya. Cobalah datang Ibrahim kekasih Allah. Maka mereka ramai-ramai datang menghadap Nabi Ibrahim. Wahai Ibrahim, engkau adalah kekasih Allah. Ya, tidakkah engkau melihat keadaan kami seperti ini? Sama Nabi Ibrahim juga merasa, ya, nafsi saya tidak layak untuk memberikan syafaat kepada kalian. Cobalah datang Nabi Musa juga sama, Nabi Isa alaihissalam juga sama, hingga sampailah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena ketika manusia ramai-ramai datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, mereka pun, maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ana syafi' musyafa'. Saya akan memberikan syafaat kepada kalian dan diizinkan memberikan syafaat. Maka beliau pun, ya, datang menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala sendirian. Sesampainya di bawah arsy singgasana Allah, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sujud dengan sujud yang lama sambil memuja dan memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika sudah sujud yang lama sambil memuji Allah, ya, Allah berfirman, ya, ya Muhammad, wahai Muhammad, irfa' ra'sak, angkatlah kepalamu, wasal, mintalah, engkau akan dikasih. Tuh, engkau akan dikasih. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam angkat kepalanya dan kemudian minta kepada Allah. Di antara permintaan beliau agar penderitaan manusia segera diselesaikan, agar ahli surga segera, ya, dimasukkan ke dalam surga dan ditinggikan derajatnya. Maka setelah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengajukan beberapa permintaan dan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan permintaannya, ya, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian mengangkat matahari dari manusia. Demikian pula menggabungkan dengan bulan. Kata Allah dalam Al-Quran, wa jumi'a asy-syamsu wal qamar. Matahari dan bulan pun kemudian dipadukan dan kemudian dilemparkan ke dalam neraka jahanam. Maka, ya, suasana pada mahsyar pun menjadi gelap gulita, menjadi gelap, ya. Hingga, ya, ketika keadaan seperti ini, sebagaimana firman Allah, wa asyraqatil ardu bi nuri rabbiha, bumi pada mahsyar yang gelap ini pun menjadi terang benderang ketika kedatangan Allah. Para malaikat juga ikut datang, wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa. Allah datang, para malaikat juga ikut datang sambil berbaris, ya, dan keadaan bumi pada mahsyar yang sebelumnya gelap pun menjadi terang. Ya, ketika itu disiapkanlah para saksi, dihadirkanlah catatan amal, dan disiapkanlah pengadilan terbesar, ya, alam semesta ini, yang hakimnya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, dan dia wa huwa khairul hakim, ya, sebaik-baik hakim, karena maha adil. Tidak pernah Allah Subhanahu wa Ta'ala berbuat zalim, karena maha ihsan. Yang ada kalau manusia berbuat baik dilipat gandakan pahalanya. Maka dimulailah proses hisab, ya, pemeriksaan amal. Dan amal yang pertama kali dihisab ya sholat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, awwalu ma yuhasabu alaihi al-'abdu yaumal qiyamati sholat. Amal yang pertama kali diperiksa, dicek, dilihat dari seorang hamba, sholatnya. Fa in shalahat shalaha sa'iru amalihi, wa in fasadat fasada sa'iru amalihi. Kalau amal yang baik, maka imbasnya kepada amal yang lain akan ikut baik. Dan apabila sholatnya buruk, maka imbasnya kepada amal yang lain akan ikut buruk. Ketika itulah mulai hisab, dipanggil satu persatu di hadapan Allah. Orang mukmin ditutupi dari khalayak ramai, diingatkan, "Ata sudah berkata kamu ingat dosa ini?" "Iya ya Allah." "Kamu ingat dosa itu?" "Iya ya Allah." Terus sampai disebutkan
dosa-dosanya dia kira pasti saya celaka, pasti saya sengsara, saya akan jadi ahli neraka. Ya, tapi kata Allah, pada hari ini aku ampuni dosamu sebagaimana telah aku tutupi ya dosamu ketika di dunia. Ya, Allah maafkan. Hanya diperlihatkan amal kemudian dimaafkan. Ini disebut dengan hisab yang mudah. Ya. Tapi kepada orang-orang kafir nggak ditutupi, dibuka kesalahannya di hadapan manusia. Allah berfirman tentang mereka, "Haula'il ladzina kadzabu 'ala rabbihim, ala la'natullahi 'alal zalimin." Inilah orang-orang yang ketika di dunia berdusta kepada Rabb mereka. Ya, ingat, laknat Allah akan bertimpa kepada orang-orang yang zalim. Ya, nah ini hisab. Ya. Dan kemudian nanti mereka akan diberikan balasan. Disebutkannya yaumiddin, maliki yaumiddin, ya. Ini adalah agar seorang muslim ingat bahwa dalam kehidupan ini atau kehidupan itu bukan hanya di dunia saja. Bahwa setelah kehidupan dunia ada kehidupan lagi. Diawali dengan kehidupan di alam kubur dan kemudian dilanjutkan dengan kehidupan di akhirat. Yang mana di akhirat itulah amal seseorang akan diberikan balasan. Siapa yang ketika di dunia baik amalnya, soleh amalnya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan berikan balasan dan Allah akan lipat gandakan. Tapi siapa yang buruk amalnya, maka Allah akan berikan balasan yang buruk sesuai dengan amalnya. Allah berfirman, "Man jaa'a bil hasanati falahu 'asyru amsalihha, wa man jaa'a bis sayyi'ati fala yujza illa mithlaha, wa hum la yuzlamun." Barang siapa yang datang menghadap Allah dengan satu kebaikan, bahkan amal yang kecil, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah." Siapa yang mengerjakan amal kebaikan meskipun kecil, dia akan lihat dan dia akan lihat balasannya. "Wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Semuanya didata ya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ada yang terlewat. Ya. Nah, siapa yang datang menghadap Allah dengan satu amal soleh, falahu 'asyru amsalihha, maka karena karunia Allah yang luas, ya, dia akan lipat gandakan pahalanya sampai 10 bahkan bisa lebih dari itu. Tapi siapa yang datang menghadap Allah dengan satu keburukan, fala yujza, maka dia tidak dibalas kecuali sesuai dengan keburukan yang dia lakukan. Wa hum la yuzlamun, sedangkan mereka tidak dianiaya. Ya. Nah, ini dengan disebutkan hari pembalasan agar seseorang ya di dunia ini ingat sebelum dia berbuat, ingat bahwa di sana ada hari pembalasan terhadap amal yang dia kerjakan, sehingga dengan begitu dia enggak gampang mengerjakan, dia hanya mengerjakan perbuatan-perbuatan yang dia di sana akan memperoleh balasan yang baik. Itulah amal soleh. Ya, seorang yang beriman kepada hari akhir, ya, dia tidak mudah melakukan perbuatan buruk, bahkan dia akan berpikir terlebih dahulu. Sebelum beramal bahkan dia akan berpikir terlebih dahulu. Ya, jangan sampai dia mendapatkan balasan yang buruk. Dan inilah faedah dari beriman kepada hari akhir. Dan Nabi SAW sering sebut juga dengan beriman kepada hari akhir, karena faedahnya yang punya pengaruh dalam akhlak kehidupan seseorang. Ya, Rasulullah SAW bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka berkata yang baik atau diam. "Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka muliakanlah tamunya. "Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarah." Dan siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka muliakanlah tetangganya. Ya. Maka kalau kita lihat ada orang-orang yang berani berbuat maksiat, itu bisa jadi karena kurangnya keimanan dia kepada hari akhir. Oleh karena itu, suatu ketika Umar bin Abdul Aziz, yang salah satu khalifah kaum muslimin yang adil, pernah dicaci maki oleh seseorang. Ya, dijelek-jelekin, dihina. Kata Umar bin Abdul Aziz, kalau bukan karena ada hari kiamat,
tentu saya akan balas kamu. Ya, tapi karena di sana ada hari kiamat, saya nggak balas, saya tahan diri saya. Nah, ini faedah dari beriman kepada hari akhir. Ya. Dan pentingnya pembinaan, pendidikan, pengarahan, bimbingan itu digantikan dengan hari akhir. Ya, dan Islam sudah sempurna dalam membimbing manusia, dalam mendidik manusia, menyebutkan bahwa di sana ada hari pembalasan yang amal kamu akan dibalas di sana. Disebutkan pula pengawasan Allah Subhanahu wa taala, ya, bahwa Allah melihat kita. Ya, jangan katakan ketika engkau sendiri mumpung gak ada yang melihat, gak ada yang melihat ini, bahkan di sana Allah bahkan ada yang melihat kita. Di samping itu, Islam pun ketika mengarahkan, membimbing, mendidik, mengingatkan ada pahala kalau dia beramal soleh dan ada hukuman atau azab kalau dia berbuat buruk. Ya. Dan ini tentu pasti akan membuahkan, menghasilkan manusia yang memilih mengerjakan yang baik-baik. Maka tidak ada sedekah dilakukan secara sembunyi-sembunyi kecuali dalam Islam saja. Ya, karena orang tersebut beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, dan bahwa Allah Subhanahu wa taala melihatnya, dan bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan yang besar terhadapnya. Kita lihat ada cicit Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bernama Ali bin Husain. Ya. Ini cicit Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yang dikenal dengan Zainul Abidin. Beliau di malam hari sering bawa bahan makanan, naruh di rumah-rumah orang miskin, ditaruh. Ya, orang miskin kaget, kok pagi udah ada makanan depan rumahnya, siapa yang ngasih? Mereka nggak ada yang tahu. Ternyata setelah Ali bin Husain, ya Zainul Abidin meninggal dunia, kok udah nggak ada lagi yang ngasih, beliau lah yang ngasih selama ini. Ya, nah itu karena keimanan kepada hari akhir, keimanan Allah melihatnya. Ya, sekarang bandingkan dengan pendidikan, ya, karakter misalnya, pendidikan moral misalnya, tapi tidak digandengkan dengan agama. Tidak disebutkan di sana ada hari akhir, di sana ada pahala dan siksa. Tidak disebutkan pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Yang ada kurang berpengaruh. Bandingkan antara kalimat ketika Nabi Shallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah, beliau bersabda, "Ya ayyuhan nas, wahai manusia, afshus salam, sebarkan salam, wa at'imu ta'am, berilah makan kepada orang lain, wasilul arham, sambunglah tali silaturahim, wasallu bil laili wan nas niyam, salatlah di kegelapan malam ketika orang-orang pada tidur. Tadkhulul jannata bisalam, kalian akan masuk ke dalam surga dengan sejahtera." Disebutkan riwayatnya, disebutkan pahalanya dengan hanya mengatakan, wahai manusia, cobalah bertutur kata yang baik, bersikap sopan, kemudian berbuat baik kepada orang lain, tidak menyakiti, tanpa diiringi dengan targhib, dorongan, reward, balasan yang ada kurang termotivasi. Maka hendaknya mereka mengambil pelajaran antara misalnya dulu ada PKN dengan PAI. Ya, PKN kurang pengaruhnya. Ya, pendidikan keluarga negara, dengan PAI yang disebutkan pahala, disebutkan siksa, pengawasan Allah, hari akhir. Ya, nah ini harusnya mengambil pelajaran. Jangan sampai coba memisahkan pendidikan dari agama. Yang ada nggak punya pengaruh terhadap siswanya. Baik, dari ayat yang telah kita pelajari kita dapat menarik banyak pelajaran. Di antaranya adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala dalam mengatur alam semesta ini di atas rahmat, di atas kasih sayangnya. Bahwa Allah Subhanahu wa taala punya nama Ar-Rahman Ar-Rahim yang di dalamnya mengandung sifat rahmat bagi Allah Subhanahu wa taala, dan bahwa Allah Subhanahu wa taala yang menguasai ilmu pembalasan, karena pada hari itu kelihatan sekali kerajaan dan kekuasaannya, dan bahwa setelah hidup di dunia ini ada ya kehidupan akhirat, kehidupan di mana amal seseorang akan diberikan balasan, dan ini merupakan bukti akan keadilan Allah ya dan kebijaksanaan Allah. Karena kalau tidak ada hari pembalasan, hari akhirat, ya tentu kasihan sekali mereka yang terzalimi ketika di dunia. Kasihan sekali bayi-bayi yang disembelih sama Firaun.
Ya, apa salah mereka? Baru lahir ke dunia karena takut nanti ketika dewasa akan menggulingkan kerajaan Firaun, akhirnya disembelih-sembelihin. Ya, kasihan sekali di zaman sekarang yang belum lama mereka-mereka yang dibantai oleh pemerintah yang zalim seperti Bashar al-Assad di Suriah. Ya, yang mana kaum muslimin rakyatnya sendiri dihujani dengan hujan bom. Ya, ada bom cluster, ada bom macam-macam. Ya, sampai satu kampung, satu desa habis. Ya, kemudian sangat kasihan sekali. Ya, saudara kita di Rohingya, kemudian di Uighur, Palestina, dan orang-orang lain yang tertindas. Ya, kalau seandainya tidak ada hari kiamat, hari pembalasan, enak banget mereka yang telah mendolimi, menindas manusia. Ya, maka kebijaksanaan Allah dan keadilan menghendaki mengadakan hari pembalasan. Ya, kalau nggak ada hari pembalasan, kasihan. Ya, dan ini tidak sejalan dengan kebijaksanaan Allah dan keadilan Allah. Ya, kalau orang kafir yang mereka beriman kepada hari pembalasan, maka jangan heran kalau kita lihat mereka berani berbuat zalim, menindas, berlaku jahat, kejam, karena itu akibat dari beriman kepada hari akhir. Baik, saya kira 2 ayat saja, Ar-Rahman Ar-Rahim dan Maliki Yaumiddin yang kita bisa pelajari. Insyaallah nanti kita lanjutkan dengan ayat Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sampai di sini yang kita pelajari. Mungkin sebelum ditutup kalau ada yang mau ditanyakan silahkan. Ada mungkin yang ingin ditanyakan?